Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Rikan Rahman dengan NIM 52134210055 dan di sini saya akan menjelaskan terkait buzzer. Apakah kita sedang dimanipulasi? Jadi yang pertama kita beranjak pada terminologi dulu nih. Jadi buzzer itu apa gitu kan? Jadi buzzer itu sebenarnya dia sebuah terminologi untuk pihak-pihak yang melakukan sebuah komunikasi secara informal tentang bagusnya suatu produk atau suatu jasa gitu. Karena menurut Akbar pada tahun 2020 di sebuah papernya dia itu berkata bahwa konsumen itu sebenarnya dia nggak terlalu membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan atau kualitasnya gitu, melainkan berdasarkan faktor boomnya, itu faktor ketenarannya atau faktor viralnya gitu kalau dari zaman sekarang gitu. Nah, untuk sejarahnya sendiri sebenarnya menurut ICPG gitu atau Center of Innovation Policy and Governance. Jadi buzzer ini tuh lahir bareng sama Twitter gitu. Jadi di tahun 2009-an gitu ya, 2009 gitu. Dan awalnya memang buzzer ini tuh digunakan untuk sebuah strategi marketing gitu. Dan yang paling terkenal sebuah strategi marketing dari suatu produk menggunakan strategi buzzer ini adalah kilang power balance yang pada tahun 2007-an itu sempat muncul. Dan mereka ini menggunakan strategi buzzer ini dan sangat-sangat masif gitu ya. Bahkan kayak artis-artis Hollywood kayak Leonardo DiCaprio, Kobe Bryant bahkan, terus Kate Middleton, terus ada lagi itu atlet-atlet kayak David Beckham gitu, itu juga salah satu yang mempromosikan gelang power balance ini gitu. Dan di tahun 2007 itu mereka penjualan itu sekitaran $187.000 doang gitu kan. Dan pada tahun 2008 itu penjualannya bisa mencapai 2009 maksudnya itu bisa mencapai $35 juta gitu. Nah, itu efek dari buzzer. Jadi memang se-efektif itu gitu, se-masif itu apabila sebuah penyebaran informasi itu dilakukan secara informal dan dari mulut ke mulut gitu. Maksudnya dari orang-orang yang terkenal juga gitu. Dan hal ini juga yang seperti yang tadi udah dikatakan di awal gitu, bahwa orang itu beli berdasarkan faktor boomnya gitu, bukan faktor kualitas atau faktor yang lain-lainnya gitu. Jadi memang pengaruh opini orang itu juga luar biasa gitu ya. Terus kemudian di tahun 2011 ada nih mereka itu power balance ini melakukan klaim bahwa power balance ini memiliki manfaat untuk kesehatan gitu. Nah, ini bikin peneliti-peneliti ini penasaran gitu, bener nggak sih sebenarnya power balance ini memiliki manfaat untuk kesehatan gitu kan. Nah, diteliti itu ternyata power balance ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan yang namanya kesehatan, nggak ada pengaruhnya sama sekali gitulah. Dan pada tahun 2011 ini penjualan mereka anjlok gitu, dari semulanya itu $57 juta menurun menjadi $20 juta gitu. Nah, ketika harga ini terus anjlok gitu ya, mereka ini pintar banget nih, mereka jual perusahaan ini jual kayak power balance ini ke sebuah perusahaan di Cina gitu seharga $8 juta. Kenapa ke Cina gitu kan? Karena di Cina ini sangat peduli dengan yang namanya kesehatan juga gitu kan. Dan mereka ini notabene belum mengerti kasus bahwa power balance ini tidak memiliki korelasi. Jadi memang kalau orang-orang itu tidak mengetahui akan suatu isu, maka akan lebih mudah untuk dimasukin oleh buzzer ini gitu. Jadi memang peran dari berpikir kritis itu sangat penting untuk menghindari dari buzzer ini gitu. Nah, kemudian untuk di bidang politik gitu ya, untuk di bidang politik di Indonesia sendiri itu buzzer udah mulai dilakuin itu sejak 2012 gitu. Jadi itu sejak zamannya Jokowi Ahok gitu. Jadi memang sejak zaman Jokowi Ahok ini sudah memanfaatkan kayak peran-peran pasukan cyber gitu untuk mendukung
atau menaikkan isu-isu atau apa ya, wacana-wacana yang dimiliki oleh paslon-paslon itu gitu, paslon Jokowi Ahok gitu. Nah terus untuk kampanye dari buzzer itu sendiri tuh ada 3 gitu. Yang pertama ada black campaign. Jadi black campaign itu dia intinya menyebarkan informasi-informasi yang terkesan menjelekkan atau menghina dari suatu tokoh gitu atau suatu perusahaan gitu kan. Dan di sini biasanya mereka tidak menghina secara langsung gitu, atau tidak apa ya, mereka lebih secara ambigu gitulah, secara ambigu, tidak secara belak-belakan. Nah kemudian yang kedua ada negative campaign gitu. Dan untuk negative campaign ini mereka memberikan, nah ini fakta gitu. Kalau ini baru fakta, cuman mereka itu disebarkan secara perlahan-lahan gitu, jadi nggak langsung blek gitu. Mereka sebarkan fakta negatif tentang suatu perusahaan atau suatu perorangan gitu. Dan yang ketiga ini ada positive campaign gitu, jadi kampanye positif gitu. Nah ini juga dilakukan secara perlahan, tapi bedanya ini menyebarkan informasi atau fakta-fakta positif mengenai suatu tokoh gitu. Dan tujuannya pasti ya untuk branding diri mereka atau diri perusahaan itu secara positif gitu. Jadi kayak personal branding gitu. Jadi kasus black campaign ini pernah terjadi ke salah satu partai terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi namanya bukan namanya, maksudnya kayak kejadiannya itu framing bahwa partai ini itu pro dengan komunisme gitu. Jadi begini bunyi suatu narasinya gitu. Oh, Partai Merah ini pro komunis gitu. Oh, Partai Merah ini apa ya, berkaitan dengan PKI gitu. Nah itu narasinya kayak gitu gitu. Itu kan mereka tidak memberikan apa ya, penyebutan secara langsung gitu kan ya, bahwa ini tuh partai apa gitu. Namun kita kan tahu gitu bahwa partai di Indonesia ini yang dominan merah kan partai PDI Perjuangan gitu. Jadi warganet ini langsung punya asumsi dan punya kepercayaan gitu bahwa oh PDI ini ternyata pro PKI, dan ini jadi tersebar luas dan viral gitu. Makanya citra PDI ini jadi buruk gitu. Dan yang kedua ini ada kasus positive campaign gitu. Kasus positive campaign ini terjadi ke Ahmad Zaki gitu. Jadi dia itu mantan CEO dari Bukalapak. Dan terjadinya itu seperti apa? Jadi dia itu sempat apa ya, kena black campaign juga terkait cuitan dia yang tentang presiden baru gitu. Nah setelah itu terjadi positive campaign gitu ke dia. Nah ini dari kemungkinan dari pelanggan setia dari Bukalapak gitu ya. Jadi isunya adalah kayak, bukan isunya, jadi wacana yang diangkat adalah ya Ahmad Zaki ini sudah berbuat banyak gitu kepada Indonesia melalui platform Bukalapak ini gitu. Dan muncul banyak hashtag terima kasih Zaki gitu. Nah kayak yang tadi udah saya jelasin gitu ya, bahwa tugas buzzer ini untuk mengangkat suatu isu gitu. Dan salah satu tugasnya adalah untuk memviralkan sebesar-besarnya gitu ke platform apapun gitu ya. Jadi memang itu salah satu peran penting dari buzzer. Apa ya? Terus juga buzzer ini tuh punya efek yang sangat-sangat signifikan gitu. Bahkan di 2014 itu suatu research paper dari Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2016 itu menyatakan bahwa peran buzzer di Twitter itu sangat-sangat berefek gitu ya. Bahkan mereka itu memprediksi pemenang dari pemilu itu berdasarkan buzzer, mempertimbangkan dari buzzer itu. Jadi kayak banyaknya buzzer ini ditimbang untuk memperkirakan siapa yang menang, dan itu benar gitu, dan itu 100% akurat gitu. Bahkan lebih akurat dari lembaga-lembaga survei yang tidak mempertimbangkan faktor buzzer ini gitu. Jadi memang buzzer ini pengaruh yang signifikan sekali gitu. Terus kemudian ada cara kerjanya buzzer nih. Jadi gimana sih gitu buzzer ini bekerja gitu ya. Yang pertama itu buzzer itu kan dia bekerja untuk memasifkan suatu wacana gitu. Nah ini wacana ini yang request adalah suatu klien gitu. Dari klien ini tuh bisa orang, bisa perusahaan gitu ya, tergantung dia tuh maunya apa gitu. Kalau politik biasanya kan berarti perorangan gitu, ingin menaikkan citranya gitu, atau ingin menjatuhkan lawannya gitu biasanya. Nah terus kemudian
untuk buzzer ini dia punya yang namanya key opinion leader gitu. Jadi orang yang punya perspektif paling kuat gitu, dan punya dia tuh yang bener-bener apa ya, punya argumentasi yang kuat gitu, dan punya ide-ide atau data-data yang kuat gitu. Nah terus kemudian setelah data-data ini dipunyai oleh key opinion leader, kemudian disampaikan ke buzzer-buzzer ini tadi untuk dilakukan diseminasi informasi ini secara masif ke seluruh sosial media yang ada gitu. Jadi sosial media ini kemudian nanti kan memang tujuannya untuk memviralkan gitu ya, biar makin banyak yang baca gitu. Kenapa sih emang, kenapa kalau makin banyak yang baca gitu kan pasti. Nah kalau makin banyak yang baca, maka opini dari publik itu bisa berubah gitu. Nah ngeri banget kan ini. Jadi memang apa ya, opini publik ini bisa berubah sesuai dengan kemauan buzzer gitu. Aneh banget kan. Memang ini udah terbukti secara scientific juga gitu. Udah pernah ada research papernya itu pada tahun 2021 gitu ya, oleh Paulina and Chatra, dan pada tahun 2020 gitu oleh Akbar dan kawan-kawan gitu. Ini memang sengeri itu gitu. Jadi di era digital ini buzzer maupun word of mouth gitu, atau kata-kata dari mulut itu sangat-sangat berpengaruh signifikan terhadap opini dari suatu masyarakat gitu, baik itu untuk marketing dari suatu produk gitu, atau maupun opini terkait suatu tokoh gitu ya. Kayak kalau baru kasus-kasus baru ini ya, mungkin Gus Miftah dan penjual es teh gitu kan ya, dan Gus Miftah ini akhirnya turun dari jabatan dan lain sebagainya gitu, karena memang viral gitu. Meskipun belum tentu ini karena pengaruh buzzer juga ya, tapi karena viral itu maka isu ini menjadi sangat apa ya, sangat dilihat oleh publik gitu. Jadi sepenting itu viral itu. Memang tujuan dari buzzer ini kan memviralkan suatu opini supaya opini ini dipercaya oleh masyarakat gitu, dan merubah opini-opini lawas tentang suatu tokoh ini gitu. Jadi memang seberbahaya itu buzzer. Jadi peran kita sebagai rakyat itu, kita bisa apa? Yang pertama, kita bisa berpikir kritis terkait semua hal yang ada gitu, baik dari suatu produk yang dipasarkan ataupun apa ya, peran-peran dari tokoh-tokoh yang lagi nyalon gitu-gitu. Kita harus mulai kritis lah, mulai belajar lagi terkait apalah ya, kayak peran-peran mereka, track record dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dikritisin. Dan nggak boleh ada kita punya sih sebenarnya beberapa metode untuk tahu ini tuh buzzer atau bukan gitu, dan ada research papernya juga. Itu kemungkinan bisa apa ya, kita gunakan supaya kita ini nggak terpengaruh oleh yang namanya buzzer gitu. Dan alhamdulillah di Twitter juga udah ada fitur gitu ya untuk mencegah hoax gitu. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk menghindari yang namanya black campaign gitu ya, karena biasanya berisikan fitnah kan. Kalau misal berisikan fitnah, biasanya mereka langsung otomatis ada note sendiri dari Twitternya gitu. Mungkin kurang lebih itu aja buat paparan dari video kali ini gitu ya. Mohon maaf gitu kalau misalnya ada salah-salah kata atau belibet-belibet, atau mungkin kalian kurang paham, itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.